Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di pembelajaran fisika bersama kami dari kelompok 5. Saya Fasli Fahresi dengan NIM A1K123032. Perkenalkan, nama saya Wiwin dengan NIM A1K123044. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Sarina Wilen dengan NIM A1K123076. Halo teman-teman. Di audio pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam kinematika, yaitu gerak parabola. Melalui pembelajaran ini, kalian akan mampu menjelaskan konsep gerak parabola, menjelaskan karakteristiknya, menentukan besar dan arah kecepatan, menentukan posisi benda pada arah vertikal dan horizontal, serta menganalisis hubungan antara kecepatan awal, sudut elevasi, jarak terjauh, dan titik tertinggi. Jadi, siapkan catatanmu. Ayo kita mulai. Gerak parabola adalah gerak suatu benda yang dilempar miring terhadap bidang datar, sehingga lintasannya membentuk kurva parabola. Gerak ini sebenarnya merupakan gabungan dua jenis gerak, yaitu gerak lurus beraturan pada arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal. Nah, ini artinya, pada arah mendatar, benda bergerak dengan kecepatan konstan karena tidak ada gaya yang mempengaruhi. Sedangkan pada arah vertikal, benda mengalami percepatan akibat gaya gravitasi bumi. Jadi, gerak parabola adalah contoh nyata bagaimana dua gerak berbeda bisa terjadi secara bersamaan. Kita bisa melihat contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, seperti bola yang dilempar pemain sepak bola, air mancur, atau batu yang dilempar ke sungai dengan sudut tertentu. Sekarang kita bahas karakteristik gerak parabola. Yang pertama, lintasannya berbentuk parabola, yaitu melengkung naik lalu turun kembali. Yang kedua, kecepatan benda tidak tetap karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk naik sama dengan waktu untuk turun selama titik awal dan titik akhir berada pada ketinggian yang sama. Setelah melewati titik tertinggi, kecepatan vertikal akan bertambah lagi, tetapi arahnya ke bawah, karena gravitasi menarik benda kembali ke bumi. Inilah sebabnya lintasan benda membentuk kurva simetris naik dan turun dengan bentuk yang sama. Selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih kuantitatif, yaitu menentukan besar dan arah kecepatan benda pada lintasan. Ketika benda dilempar dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi alfa terhadap bidang horizontal, kecepatannya dapat diuraikan menjadi dua komponen. Komponen pertama, kecepatan horizontal, Vx, sama dengan V0 dikali cos alfa. Yang kedua, kecepatan vertikal, Vy, sama dengan V0 dikali sin alfa dikurang gt. Dari dua komponen ini, kita bisa mencari kecepatan total benda pada waktu tertentu menggunakan rumus V sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Sedangkan arah kecepatan terhadap sumbu horizontal ditentukan dengan tan theta sama dengan Vy per Vx. Jadi, kecepatan total benda akan berubah-ubah karena komponen vertikalnya dipengaruhi gravitasi, sementara komponen horizontalnya itu tetap. Rumus ini sangat penting kalau ingin tahu seberapa cepat dan ke arah mana benda bergerak pada suatu saat tertentu. Berikutnya, kita bahas cara menentukan posisi benda dalam arah vertikal dan horizontal. Posisi benda dalam arah horizontal X dinyatakan dengan X sama dengan V0 cos alpha T. Sedangkan posisi dalam arah vertikal Y diberikan oleh Y sama dengan V0 sin alpha T dikurang 1/2 GT kuadrat.
Dengan kedua persamaan ini, kita bisa menghitung posisi benda pada waktu tertentu. Misalnya, ketika sebuah bola dilempar dengan sudut 30 derajat, kita bisa tahu pada detik keberapa bola mencapai ketinggian tertentu, atau seberapa jauh bola itu bergerak mendatar. Persamaan ini juga digunakan dalam bidang teknik, misalnya untuk menentukan arah peluncuran proyektil agar mencapai target dengan tepat. Sekarang, mari kita analisis hubungan antara kecepatan awal, sudut elevasi, jarak jauh, dan titik tertinggi. Pertama, titik tertinggi atau ketinggian maksimum dicapai dengan kecepatan vertikal bernilai 0. Rumusnya, H max sama dengan V kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2G. Kemudian, rumus mencari waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah T maksimal sama dengan V0 sin alfa diper dengan G. Dan rumus untuk mencari jarak terjauh atau jangkauan maksimum adalah R sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa diper dengan G. Dari rumus ini, kita bisa simpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, semakin besar kecepatan awal V0, semakin jauh dan tinggi lintasan benda. Yang kedua, sudut 45 derajat menghasilkan jarak terjauh maksimum. Yang ketiga, sudut lebih kecil atau lebih besar dari 45 derajat. Jaraknya justru lebih pendek. Jadi, hubungan antara kecepatan awal, sudut elevasi, dan lintasan menunjukkan bagaimana arah dan besarnya gaya awal memengaruhi bentuk gerak parabola. Analisis ini juga berguna di dunia nyata, misalnya dalam olahraga, peluncuran roket, atau perhitungan sudut tembakan meriam. Nah, sekarang kita sudah mempelajari bersama tentang konsep, karakteristik, kecepatan, posisi, serta analisis hubungan antar variabel dalam gerak parabola. Intinya, gerak parabola adalah contoh sempurna bagaimana hukum fisika bekerja secara simultan antara gerak mendatar dan gerak vertikal yang dipengaruhi gravitasi. Semoga pembelajaran ini bisa membantu kalian memahami konsep gerak parabola lebih mendalam dan bisa menerapkannya dalam soal maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan audio pembelajaran dari kami. Jangan lupa terus berlatih dan tetap semangat dalam belajar fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, yuk kita uji pemahaman kalian lewat beberapa soal latihan. Selanjutnya, untuk soal esai nomor 1, jelaskan mengapa lintasan gerak parabola berbentuk kurva melengkung. Nomor 2, sebutkan 2 contoh peristiwa gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. 3. Uraikan bagaimana menentukan posisi benda dalam arah horizontal dan vertikal. 4. Jelaskan hubungan antara kecepatan awal, sudut elevasi, dan jarak terjauh. 5. Sebuah bola dilempar dengan kecepatan awal 20 meter per sekon pada sudut 45